Beberapa selebriti Indonesia terpaksa mundur dari dunia hiburan karena terbongkarnya skandal pribadi ke publik. Padahal mereka tengah berada di puncak karier. Mereka terkena skandal mulai dari percintaan, penggunaan obat terlarang, pembunuhan bahkan pelecehan seksual. Hal ini membuat mereka dikeluarkan dari dunia pertelevisian Indonesia. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Lydia Pratiwi. Anak generasi 90-an pasti tidak asing dengan artis cantik satu ini. Artis cantik kelahiran tahun 1987 itu dahulu dikenal sebagai pemain sinetron Ginny Oh Ginny. Karier Lydia Pratiwi atau Maria Eleanor sebagai artis tak bisa dipungkiri telah hancur sejak dirinya dinyatakan terlibat dalam kasus pembunuhan Nak Gonggong Hutagalung pada tahun 2006 silam. Padahal karier Lydia kala itu tengah merangkak naik. Namanya mulai dikenal sebagai bintang sinetron dan FTV. Kasus yang menimpa Lydia Pratiwi membuatnya harus hidup di dalam jeruji besi selama 14 tahun. Sejak berusia 19 tahun, ia sudah menghabiskan masa mudanya menjadi seorang narapidana. Keterlibatan Lydia Pratiwi dalam kasus tersebut diduga karena pamannya yang terjerat hutang dan ingin merebut kekayaan pacarnya Lydia Pratiwi. Tak hanya itu, ibu kandung Lydia Pratiwi juga ikut membantu dalam kasus pembunuhan Nak Gonggong Hutagalung. Lydia Pratiwi dalam kasus ini adalah dirinya membantu sang ibu dan sang paman yang merupakan otak sekaligus eksekutor pembunuhan. Lydia mengetahui seluruh rencana dan tidak berusaha mencegahnya. Kini, saat sudah bebas dari penjara, Lydia mengatakan masih takut untuk kembali bertemu orang dan berkarier. Ia mengaku trauma dengan masa lalunya yang dikecewakan orang terdekat dalam hal ini adalah keluarganya sendiri. Mario Teguh. Pada awal tahun 2010 lalu, Mario Teguh berada dalam puncak karir sebagai motivator. Ia bahkan sempat punya program sendiri di salah satu stasiun TV swasta. Acaranya pun ditayangkan di jam prime time dan punya rating tinggi. Ia sempat diberikan predikat sebagai motivator termahal di Indonesia. Namun karir sang motivator bak terjun bebas setelah seorang pemuda tiba-tiba mengaku sebagai anak kandung Mario Teguh. Akibatnya, acara Mario Teguh pun berhenti tayang. Motivator 66 tahun itu juga menghilang bak ditelan bumi. Redupnya karir Mario Teguh bermula dari dirinya yang tidak mengakui Aryo Kiswinar sebagai anak kandung. Padahal Aryo merupakan darah daging Mario Teguh sendiri. Memang kemunculan Aryo Kiswinar di saat karier Mario Teguh sedang di puncak-puncaknya. Karena tak mengakui miliki anak kandung, Mario Teguh langsung panen hujatan dari publik yang membuatnya karirnya ikut meredup. Namun perlahan akhirnya Mario Teguh mau mengakui Aryo sebagai anak kandungnya. Vivaldi Suryapermana alias Revaldo namanya sempat booming di awal tahun 2000-an. Kala itu ia bermain dalam sinetron Ada Apa Dengan Cinta memerankan karakter Rangga. Setelah itu tawaran demi tawaran main sinetron menghampiri Revaldo. Dia pun main sebagai Bono di film 30 Hari Mencari Cinta. Bahkan saat namanya melambung tinggi, ia sangat digandrungi di kalangan para gadis. Prestasi tersebut membuatnya bergelimang harta. Namun rupanya karir yang melejit membuat Revaldo lupa diri. Karir Revaldo hancur lebur pada usianya yang menginjak 25 tahun saat ia masuk jeruji besi yang pertama kali. Seperti kita ketahui, Revaldo sudah 3 kali terjerat penyalahgunaan narkoba tepatnya pada tahun 2006, 2010 dan 2023 lalu. Rebecca Klopper. Rebecca Klopper mengalami kerugian mental dan material akibat kasus dugaan video asusila mirip dengannya. Selain mengalami tekanan mental, kariernya juga hancur. Sebelum tersandung skandal video syur, Rebecca Klopper sebenarnya sedang berada di puncak karir. Seperti kita ketahui, Rebecca pertama kali terkenal sebagai penyanyi dengan single lagu berjudul Meraih Mimpi. Sukses di dunia tarik suara, Rebecca kemudian terjun ke dunia akting dengan membintangi sinetron bersama Meraih Mimpi. Dia telah terlibat dalam industri hiburan sejak dia berusia 12 tahun. Hampir 10 tahun menjadi selebritis, Rebecca Klopper mulai memiliki banyak penggemar hingga pengikutnya di media sosial mencapai jutaan orang. Kini karir Rebecca sudah tenggelam semenjak kasus video asusila mencuat ke publik. Ahmad Zhoni.
Pada tanggal 12 Desember tahun 2023 lalu, aktor Amar Zoni terjerat dalam kasus penggunaan narkoba untuk yang ketiga kalinya. Baru saja 2 bulan yang lalu kakak Aditya Zoni dibebaskan dari kasus keduanya. Amar Zoni kini meratapi nasib di penjara karena kasus narkoba lalu diceraikan istrinya Irish Bella hingga harus kembali kehilangan yang orang ia sayangi. Amar Zoni pun mengaku sangat menyesal karena telah memakai narkoba sampai direhabilitasi. Hal itu membuat keluarganya hancur dan harus memulai lagi kepercayaan terhadapnya. Karirnya di industri hiburan tanah air pun mulai lagi dari nol. Amar Zoni merasa sudah menghancurkan semua yang diraih selama ini karena ulahnya sendiri. Dirinya merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Terlebih ayahnya sampai harus meninggal karena mengetahui perilakunya yang harus tertangkap kembali karena narkoba. Herning Sukendro. Herning Sukendro atau yang lebih dikenal Ken Wiro Sableng mengaku sangat menyesali masa lalunya lantaran sempat menjadi pecandu narkoba. Hal itu pun diakuinya menjadi salah satu penyebab kehancuran kariernya. Pendapatan seorang selebriti ketika tengah di puncak popularitas cukup besar sehingga mereka sanggup membeli barang-barang mahal. Ken pemeran Wiro Sableng misalnya, ia pernah berjaya di tahun 90-an dan karena jeripayahnya ia sanggup membeli rumah dan 4 mobil mewah. Ketika berada di puncak popularitas, Ken mengaku tersesat di jalan yang salah meski akhirnya bisa keluar dari jeratan narkoba. Pria 67 tahun itu masih merasakan dampak dari pengalaman kelam masa lalunya. Akibat keterpurukan itu, karier Ken di dunia keartisan juga meredup. Tak ada lagi rumah produksi yang mau memakai jasanya. Nama Ken pun terlupakan. Kini Ken memutuskan hidup menjadi seorang petani. Dampak yang lebih parah, harta Ken ludes tak tersisa hingga akhirnya dia ditinggalkan istri dan anaknya. Roger Danuarta. Roger Danuarta pernah melalui masa lalu yang kelam hingga membuatnya terjerat kasus narkoba. Bahkan suami Cut Meriska itu mengalami kehancuran karier sejak berurusan dengan hukum terkait barang haram tersebut. Seperti kita ketahui, pada tahun 1998, Roger memulai debutnya sebagai aktor dalam serial Jin dan Jun. Lalu pada tahun 2001, Roger jadi salah satu pemain sinetron bertajuk Cinta Berkalang Noda. Namanya menjadi semakin bersinar saat dirinya bermain dalam sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta yang tayang pada tahun 2001. Awal mula kehancuran karier Roger Danuarta pada tahun 2014 saat dirinya ditangkap polisi lantaran mengonsumsi narkoba. Roger ditemukan tak sadarkan diri di dalam mobil yang terhenti di jalan. Pada saat itu, Roger mengaku kehilangan hampir segala yang dimiliki mulai dari karier hingga uang. Alhasil Roger harus benar-benar memulai hidupnya dari titik awal lagi. Roger mengaku benar-benar kehilangan arah. Tak mudah memulai karier kembali setelah menjadi seorang pesakitan. Nama Cut Tari mungkin sudah tidak asing lagi dengan masyarakat Indonesia. Artis yang kini berusia 46 tahun itu sudah tidak terbantahkan lagi kariernya di dunia entertainment. Sukses membintangi sejumlah sinetron dan sukses membawakan acara infotainment. Karier Cut Tari di dunia entertainment harus tercoreng akibat kasus video syur yang melibatkan dirinya dan Ariel Noah pada tahun 2010 silam. Bahkan gegara video syur Ariel Noah dengan dirinya kala itu membuat karier Cut Tari meredup hingga harus menepi dari dunia hiburan yang membesarkan namanya. Mirisnya, pada saat video asusilanya viral di internet pada saat itu, Ariel Noah masih merajut kasih dengan aktris Luna Maya. Sementara Cut Tari masih berstatus sebagai istri dari Yusuf Subrata yang kala itu telah memiliki buah hati.